Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesya Nobreni dengan NPM 23150610007 dari kelas Jarkom B, di mana di video kali ini saya akan membuat lab build and switch and router network, di mana di sini saya akan mengkonfigurasi antara dua PC, satu switch dan satu router. Di sini yang kita butuhin itu yang pertama ada dua PC, kemudian satu switch, satu router, dan satu switch. Switchnya di sini kita pakai 2960 dan routernya kita pakai yang 4331. Nah, untuk memudahkan di sini kita ganti PC-nya menjadi PC A, kemudian switchnya kita jadi S1, kemudian routernya menjadi R1, dan di sini kita ganti PC-nya menjadi PC B. Di mana eh, antara semua perangkat ini terhubung dengan kabel strike. PCA dan switch satu itu kita menggunakan fast Ethernet 0/6. Kemudian antara S1 dan S1 itu kita pakai fast Ethernet 0/5 dengan gigabit Ethernetnya 0,1. Kemudian antara R1 dan PCB itu kita pakai eh, gigabit Ethernet 0/0. Kemudian yang perlu kita lakukan di sini adalah eh, membuat IP address dan default gateway PCA dan PCB, di mana di sini kita buka PCA, kemudian kita pilih yang config, dan kita ke fast Ethernet 0. Di sini untuk PCA sendiri, IP address-nya kita pakai 192.168.1.3, di mana subnet masknya di sini 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya sendiri, untuk PCI itu dia pakai 192.168.1.1. Kemudian untuk PCB itu sama aja kayak PCA tadi, di mana dia di sini kita klik config, kemudian fast Ethernet-nya. Di sini yang membedakan IP address-nya dia pakai 192.168.0.3, di mana subnet masknya sama. Kemudian default gateway-nya dia di sini pakai 192.168.0.1. Selanjutnya kita bakal ngecek apakah antara PCA ke PCB itu udah saling terhubung dengan ngetikkan perintah ping, kemudian memasukkan IP PCB, di mana PCB itu 192.168.0.3. Nah, di sini terlihat hasilnya itu nanti bakal RTO. Nah, hal ini tuh dikarenakan si antarmuka router atau gateway di
defaultnya itu belum dikonfigurasi sehingga si lalu lintas layer pada jaringannya ini belum dapat dirutekan antar subnetnya. Kemudian kita lanjut konfigur routernya, di mana di sini kita buka routernya, kemudian kita pilih yang CLI, dan kita eh, ketikkan perintah enable, kemudian konfigur terminal, kemudian kita hostname R1, kemudian kita ketikkan perintah no IP domain lookup, kemudian kita ketikkan perintah untuk ngeset passwordnya, enable secret class, kemudian masuk ke line console 0, kemudian ini untuk password Cisco, dan ini untuk loginnya. Kita klik perintah login. Kemudian selanjutnya kita masukkan perintah line PTY 04 dengan passwordnya to Cisco, kemudian login. Selanjutnya kita jalankan perintah service password encryption. Selanjutnya menjalankan perintah banner MOTD. Dan ini kita masukkan IP address-nya, di mana kita pertama ngetik dulu interface G0/0, di mana kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.0.1 dengan IP46-nya ini. Dan kita ketikkan perintah no shutdown. Kemudian set. Kemudian kita ulangi langkah yang sama. Ini untuk interface G0/01 dengan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian masukkan juga IP46-nya. Dan no shutdown. Dan exit. Selanjutnya, ini kita konfigur interface dengan description connect to F0/5 untuk switch satunya. Dan kita exit. Kemudian sama interface G0/0/0, di mana di sini dia untuk connect ke pas pada PCB. Kemudian di sini exit.
Kemudian ini untuk menyimpannya, kita eh, ke jalanin perintah copy running config startup config. Oke. Baik, selanjutnya kita bakal ngecek apakah antara PC A dan PC B ini sudah terhubung eh, dengan ngetik perintah ping 192.168.1.3. Di sini keluar status RTO sekali dan eh, status berhasil. Di mana artinya si router yang sedang merutekan lalu lintas ping di antara dua subnet, pengaturan default pada switch 2960 ini secara otomatis akan mengaktifkan si antarmuka atau interface yang terhubung ke perangkat. Nah, sehingga si ping ini berhasil karena si router ini sudah berfungsi sebagai perantara antar subnetnya. Selanjutnya kita bakal konfigur switch satu, di mana di sini kita pilih perintah CLI, kemudian kita enable config terminal, kemudian kita eh, untuk setting nama switchnya yaitu hostname S1, kemudian kita bakal disable DNS lookup-nya dengan perintah no IP domain lookup. Dia di sini masuk ke perintah interface fan satu untuk eh, setting si interface pada switch satunya, IP-nya, di mana di sini kita menggunakan IP address 192.168.1.2 dengan subnet masing-masing sama. Kemudian kita pilih perintah no shutdown, kemudian kita exit. Kemudian eh, kita coba apakah antara PC A dan PC B ini dia udah connect antara PCB dan switch satu. Switch satu di sini dia pakai 192.168.1.2. Mana di sini kita pilih PCB. Kemudian kita ping 192.168.1.2. Mana di sini hasilnya nanti eh, bakal RTO sekali. RTO 4 kali, di mana ini berarti coba kita cek ke firewallnya. Sini sudah off. Dapat dilihat bahwa kegagalan itu terjadi karena pada saat kita ketik perintah show IP interface brief, itu belum ada flan 1, belum ada akses pada flat satunya, sehingga kita perlu menjalani perintah configure terminal, kemudian interface flan 1, kemudian masukkan IP address-nya lagi, kemudian no shutdown dan exit, di mana ketika kita ketik perintah show flan brief, itu
itu sudah aktif semua statusnya. Kemudian kita jalani lagi perintah konfigur terminal interface plan 1 IP address 192 no shutdown dan exit. Kemudian kita ketik perintah show IP interface brief. Di sini sudah terdapat plan 1 yang berstatus aktif. Nah, kita sudah coba untuk ngeping dari switch ke router, di mana di sini kita udah coba ping 192.168.1.1, di mana di sini sudah berhasil, sudah sukses. Kemudian kita coba ping dari switch ke PCI, itu juga sudah berhasil. Nah, artinya antara eh, interface plan satunya itu dia sudah aktif, kemudian switchnya juga sudah punya IP, dan switchnya juga sekarang sudah bisa berkomunikasi secara layer 3. Jadi, semua koneksi antara layer 2 dan layer 3 ini di subnet 192.168.1.0 sudah berfungsi dengan normal, dan router, switch, dan PCI ini sudah saling terhubung. Dan RTO sebelumnya itu sudah terselesaikan karena si interface plan satunya sekarang aktif atau di sini statusnya up. Kemudian kembali kita masuk ke router. Itu tadi kita masukin password yang pertama Cisco, yang kedua passwordnya kelas. Di sini kita masukkan perintah show IP root, di mana di sini eh, pada IP address-nya semuanya sudah terkonek. Kemudian ketika kita memasukkan show IP interface brief pada routernya, itu dia bakal nampilin status pada gigabyte Ethernet 0/0 dan 0/1-nya ini dia bersifat eh, up, yang artinya dia aktif karena kita pakai yang ini. Kemudian kita coba pada switch-nya, di mana ketika kita memasukkan perintah yang sama yaitu show IP interface brief, itu dia bakal nampilin bahwa si fast Ethernet 0/5 dan 0/6 ini dia protokolnya bersifat aktif. Kemudian pada VLAN 1 dengan IP address 192.168.1.2, di mana itu merupakan IP switch-nya, itu juga bersifat aktif. Jadi, eh, jika interface G0/0/1 itu menunjukkan status administratif down, perintah konfigurasi apa yang digunakan untuk mengaktifkan interface, itu kita menggunakan no shutdown. Jadi, status administrasi down berarti interface ini dimatikan secara manual oleh si administrator menggunakan perintah shutdown. Nah, untuk mengaktifkannya kembali itu digunakan perintah no shutdown di mode konfigurasi si interface-nya. Jadi setelah perintah dijalankan, status interface itu akan berubah menjadi up, di mana up itu merupakan statusnya aktif, yang di mana dia siap digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu, apa yang terjadi jika interface G0/0/1 pada router dikonfigurasi dengan alamat IP yang salah, misalnya 192.168.1.2, uh, yang mana jawabannya itu VCA tidak akan bisa melakukan ping ke PC B
Hal ini karena PCB berada di jaringan yang berbeda, sehingga membutuhkan router sebagai default gateway-nya untuk mengirim paket. Jadi PCI yang sudah dikonfigurasi menggunakan IP address 192.168.1.1 sebagai default gateway-nya, namun alamat tersebut tidak dimiliki oleh perangkat manapun di jaringan. Nah, akibatnya paket yang dikirim ke gateway itu tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Jadi, router itu seharusnya memiliki alamat 192.168.1.1 pada interface G 0 per 0 per 1 karena alamat itu yang digunakan oleh PCA sebagai default gateway. Nah, jika router malah menggunakan 1.2 maka akan terjadi konflik IP dengan switch satu yang mana switch satu juga menggunakan IP yang sama. Selain itu, pada PCA juga akan mencoba mengirim paket ke 192.168.1.1, tapi karena tidak ada perangkat dengan IP itu, maka paketnya akan hilang. Akibatnya, komunikasi antar jaringan atau routingnya tidak bisa berjalan, dan ping antar PC di subnet berbeda akan gagal. Baiklah, terima kasih. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.